Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada dokter dan tenaga medis dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari Big L Law Firm, saya Dr. Muhammad Indra Gunawan Lubis SH MH Mars, didampingi dengan partner saya Dr. Irfan Hussein Lubis SH MH, telah melakukan permohonan uji material atau judicial review, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 714 Ayat 1 terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 2 huruf C, I, O, dan S. Saya sampaikan, ini tadi telah kita sampaikan ke Mahkamah Agung ya, telah kita antar. Kelihatan tidak? Oke, cukup jelas ya. Adapun dasar kami melakukan ini adalah untuk melakukan uji material ini adalah karena kami menganggap bahwasanya unsur-unsur yang ada di MDP yang terdiri dari 5 unsur, yaitu unsur dari pemerintah sebagai penyelenggara, kemudian unsur daripada profesional, kemudian unsur tenaga ahli hukum, kemudian unsur dari Fasiankes, dan unsur dari tokoh masyarakat. Di mana kelima unsur ini terdiri dari 9 orang anggota ya yang bertugas untuk memeriksa setiap dokter dimanapun di seluruh Indonesia jika dianggap atau diduga melakukan suatu kesalahan di dalam pekerjaannya, baik itu secara etik maupun secara profesional. Dengan unsur yang ada ini, di mana mereka mempunyai wewenang yang sangat amat luas, bahkan sampai memberikan rekomendasi kepada kepolisian agar seorang dokter itu bisa dilanjutkan pemeriksaan di pidananya, ya. Kami benar-benar menganggap ketidakcakapan daripada 9 anggota tersebut. Pada dasarnya, pekerjaan seorang dokter yang kompleks, jika ia dianggap atau diduga melakukan suatu kesalahan, yang memeriksanya itu harus ada seorang dokter. Dan kemudian jika dia spesialis, ya, yang memeriksa itu harus dari bagian spesialis tersebut. Dengan banyaknya spesialis yang ada di Indonesia, tidak mungkin seorang dokter dari spesialis A mampu untuk memeriksa sampai mengetahui apakah dokter dari spesialis B melakukan kesalahan apa tidak. Karena seyogyanya jika kesalahan itu dilakukan oleh dokter spesialis A, maka dokter-dokter yang ada di spesialis A itulah yang berkompeten, yang mampu untuk mengetahui apakah dokter yang spesialis A ini melakukan suatu kesalahan atau tidak. Itulah dasarnya. Jadi ketidaktepatan ini nanti akan memberikan efek-efek yang sangat amat tidak cocok berikutnya. Karena dengan pemeriksa yang salah, yang tidak mengerti tentang pekerjaan seorang dokter, ya, di bagian tersebut, kemudian juga diikuti dengan keputusan mereka yang salah, karena yang memeriksa sudah tidak kompeten, kemudian hasilnya yang dihasilkan itu pasti hasilnya tidak bagus, dan mereka juga akan memutuskan sesuatu yang salah. Apalagi sampai memberikan suatu rekomendasi kepada kepolisian. Dengan ketidakcakapan dalam memberikan suatu rekomendasi ini akan merugikan seorang dokter yang diduga melakukan suatu kesalahan. Saya rasa itu dulu dari saya, mungkin ada yang melanjutkan oleh rekan saya. Ada sedikit, terima kasih rekan saya, Dr. Muhammad Indra Gunawan Lubis, SHM Hamars. Ada yang mendasar kami melakukan uji material atau judicial review permohonan kepada Mahkamah Agung, di mana permohonan uji material tersebut kami sebelumnya telah mendapatkan kuasa dari saudari Dr. Ratna Setiasih
spesialis anak, magister Kesehatan. kesehatan. Di mana atas dasar rekomendasi yang dikeluarkan Majelis Disiplin Profesi yang notabene kami menganggap di dalam keanggotaan di pasal 714 tersebut, di mana yang seharusnya yang memeriksa seorang dokter yang dianggap atau diduga melakukan sebuah tindak pidana tentu harus dokter juga dan paham hukum serta memahami SOP di rumah sakit. Itu catatan pertama. Dan yang kedua, atas dasar rekomendasi tersebut, Saudari Dr. Ratna telah ditersangkakan oleh kepolisian setempat. Sehingga sampai saat ini telah berlangsung persidangan di daerahnya tersebut, yaitu di Bangka Belitung. Jadi atas dasar rekomendasi daripada Majelis Disiplin Profesi tersebut telah melahirkan atau mentersangkakan seorang dokter yang menangani perkara medis di rumah sakit, sehingga beliau dianggap oleh MDP harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah dasarnya kami harus menguji atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tersebut terhadap Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Karena kami menganggap rekomendasi tersebut tidak tepat, yang mengakibatkan Saudari Dr. Ratna menjadi tersangka, terdakwa, sehingga diadili sampai sekarang masih berlanjut di persidangan. Namun kami besar harapan dalam permohonan uji material atau judicial review tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung agar penegakan hukum yang berajas, berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia, terutama kalangan medis. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan, rekan saya, Dr. Muhammad Dagunan Lubis, saya kembalikan. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Jadi semoga apa yang sedang kami usahakan ini sekarang ini untuk permohonan uji material ini ya bisa memberikan hasil yang cukup amat baik sehingga kedepannya tidak akan ada lagi Korban-korban lain. korban-korban berikutnya di Indonesia, apalagi terutama dokter. Karena ini efek dominonya nanti akan sangat amat berdampak terhadap minat dan keberanian seorang dokter dalam melakukan tugasnya di lapangan. Saya rasa ini perlu jadi perhatian pemerintah juga untuk kedepannya, untuk lebih melindungi seluruh tenaga medis yang ada di Indonesia. Saya rasa cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.